Bapak Kapolres Palembang untuk mengambil posisi, dan Pak Upaya mengundang Bapak Ketua Kepala Dinas PUPR Kota Palembang untuk mendampingi Bapak Kapolres Palembang dalam prosesi pemotongan pita peresmian gedung pelayanan pengaduan. Baik, sudah siap semuanya? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dalam hitungan ketiga, bersama-sama kita akan saksikan peresmian gedung pelayanan pengaduan Polres Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Baik, kami lanjutkan untuk Bapak Kapolres Palembang didampingi Ketua PUPR Kota Palembang untuk melakukan peninjauan ke lokasi langsung beserta PJU Polres Palembang. Ibu ada apa ibu? Bilangan motor, berarti bilangan motor. Tercuri kan? Digelap itu. Yang gelap itu siapa? Jadi ini khusus pengaduan masyarakat. Kalau itu khusus pengaduan pelayanan khususnya. Ini ada uang menyebut. Ya, ini ruang untuk tenang kalau ada orang yang sudah atau belum ngadu tapi mau berkorupsi. Ya, ada musik Pak. Ya. Musik kayak untuk relasi. Siapa Bu? Ya Pak. Jadi ada program SPK, Saudara memberi sarapan gratis pada SPK ini sudah baru Pak. Kita tunjuk sebagai KSPK menaungi seluruh pelayanan. Jadi KSPK itu ada 4 pelayanan. Pertama layanan pengaduan tindak pidana terhadap masyarakat, layanan percepatan perpanjangan SIM, layanan pembuatan SKCK, dan layanan sidik jari. Semua sebenarnya di sana semua. Kemudian kita sengaja pindah ini supaya lebih representatif dan kelihatan. Khusus untuk pengaduan tidak pidana. Jadi beliau menghibahkan. Setiap Rabu. Setiap Rabu. Jadi kamu peternak ayam. Kebetulan ada yang diundang. Ada rekanan ya. Daripada telur kebanyakan di sini kan. Kebetulan itu telur omega, beda kan? Oh beda. Beda. Ya. Itu telur rebus. Ya siap dan. Berarti kalau seandainya itu Mas Selamat bagus ya Pak. Aku terus selamat. Omega. Omega beda kan? Ya enak selamatan bulan omega. Oh, Lebih bagus daripada. Lebih merah. Lebih Ya, merah. omega 3, omega 6, omega 9. Oh, saya baru Anak-anak. Kalau kan kalau dia makan telur yang setengah matang itu kan dari telur ayam kampung tuh. Itu kalau omega beda lagi. Omega kan Dia tidak mau amis enggak? Terima kasih ya Mas. Dulu kayaknya care dengan koordinator pelayanan kepolisian kita percayakan pada PSPK. Ada Jumatis nanti. Jumat harapan polwan dari Pak. Jumat saya dibantu nih Pak temen. Iya. Jumat bulan yang pertama dari kami dibantu teman swasta makan gratis 204 tiap Jumat. Kemudian katanya polwan itu sudah ada program sendiri. Program mereka polwan itu menyisakan yang dimiliki itu. Jadi Jumat sudah ada program setiap Jumat. Setiap Selasa itu sudah ada gratis. Ya Selasa ya. Selasa sudah ada lama kami melanjutkan. Jadi kasih kesehatan saya sejak saya itu menggelar program sangat gratis. Jadi bantuan-bantuan yang terima di klinik kami minimal 2 orang. Termasuk kemarin yang ditolak oleh beberapa tempat untuk sunat ditampung di sini viral kan. Nah, ditolak di mana-mana untuk nggak tahu ada masalah apa terhadap kemaluannya sehingga pada tolak. Kemarin diterima di prosedurnya dapat diapresiasi di medsos. Kalau kami dia
setiap Jumat bahwa kaki berjil harus anti candle. Sebelumnya juga dari Polres. Iya. Jadi kan kami kan 200. Itu tak sama pos ini mereka ada. Kami di Iya. Ya, dapat bantuan temen nyumbangin Pak Lama. Kemudian 200 Selasa, 200 Jumat. Hingga efisiennya 201 di dunia itu kasihan. Yang bantu udah cukup 200-an. 200 setiap minggu dan Jumat. Lihat atas. Ayo. Nah, itu saatnya Pak SPK lagi. Karena dokumen cukup banyak pengaduan kan sekarang kan sistemnya online Pak. Jadi ke Mabes Polri itu dokumennya itu sudah online. Kalau buat laporan itu langsung online ke Mabes Polri sekarang. Jadi tercatat di sana. Jadi ini bagian sekretariat yang beliau untuk menginput data sampai ke KSPK-nya tadi itu. Mana? Bisa jaga kurangnya beliau. Nggak ada orang tidur itu. tidur. KSPK itu kompol apa sih? Kompol lah. Mungkin 1 Januari ini. Dalam usul. Tapi katanya bisa untuk 3 lantai, Pak Gubernur. Jadi kalau mau nambah ruang tidur tadi bisa. Oh, bisa ya. Iya, kamu sih 3 lantai. Fondasinya 3 lantai. Jadi Kalau- Dari proses Iya. di atas. Iya. Itu konstruksinya 3 lantai ya. 3 lantai lah. Dari kekuatannya. Terima kasih Pak. Nah, kalau ada mobil lewat mobil gede Pak, nggak goyang nggak? Sekarang nggak. Nah itulah Pak, karena saya ada yang namanya, saya sudah buat tulisan Polsbrid yang namanya mobil LP Mobile, mobil laporan polisi mobile. Jadi pas itu ada satu mobil khusus Pak untuk pengaduan tindak pidana yang bersifat ancaman jiwa, pencurian, penganiayaan, KDRT, pemalakan atau perampokan, ya sejenisnya ancaman jiwa. Jadi kami sudah ada di situ, di depan itu mobil LP Mobile, laporan polisi mobile. Jadi selama ini kalau orang siang kalian pencurian, kita ke TKP. Ke TKP sudah olah TKP pulang. Nah kadang-kadang ini jadi dark number karena korbannya tidak lapor. Ada penganiayaan di rumah sakit itu datengin, bukan cerita TKP. Itu tidak berlanjut karena kita menunggu korbannya menunggu sembuh coba tidak ada kuasa yang lapor tuh bikin pengaduan di polisi. Kita jemput bola ketika ada yang datangi TKP. Baik rekan-rekan kalian, rekan-rekan jurnalis dari media, saya ucapkan terima kasih pada pagi hari ini kita bersama-sama menyaksikan peresmian penggunaan gedung unit layanan pengaduan yang notabene bagian satu misi daripada sentra pelayanan kepolisian terpadu. Rekan-rekan kalian yang saya hormati, sejatinya kami sudah memiliki satu gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu yang ada di belakang, yang notabene sebelum kami sudah ada gedung tersebut. Namun dalam seiring perjalanannya kami melihat khusus untuk layanan pengaduan tindak pidana dan pengaduan masyarakat atas pelayanan kepolisian posisinya tidak menguntungkan karena ada di lantai 2. Demikian juga implementasinya, pelaksanaannya itu sangat kurang bisa mensupport para masyarakat yang ingin membuat pengaduan. Karena apa? Karena yang pertama letaknya ada di lantai 2. Tentunya ini tidak pas apabila para pelapor korban adalah orang tua, perempuan, lebih-lebih penyandang difabel yang pada akhirnya akan membuat satu pelayanan tidak maksimal. Oleh karena itu kami membuat suatu ide guna lebih terawasinya tugas-tugas personil kami yang di lapangan yang memberikan pelayanan pengaduan tindak pidana. Kami membuat ide dengan melakukan upaya secara mandiri dan berkat bantuan dari pemerintah Kota Palembang membangun satu gedung khusus untuk unit layanan pengaduan
yang notabene posisinya ada di depan kantor kami di samping penjagaan Mako, dengan harapan rekan-rekan kalian yang pertama akses memberikan pengaduan lebih mudah. Yang kedua, yang terpenting adalah bisa fleksibel untuk seluruh para pengadu, baik itu orang tua, perempuan yang difabel, karena kami lengkapi dengan sarana penunjang untuk teman-teman kelompok rentan, mulai daripada lantai yang bergigi untuk penyandang tunanetra, untuk orang tua dan perempuan ada pegangan tangannya ya di masing-masing sisi pinggir tembok. Kemudian juga kami lengkapi dengan sarana ruang tunggu dan pelayanan ibu yang menyusui. Tentunya ini juga semakin memberikan keaktifan personil kami dalam bekerja, demikian juga memudahkan kami para pimpinan untuk bisa mengawasi secara seksama kegiatan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, instalasi kepolisian Polres Palembang dalam rangka memberikan pelayanan dapat tergambarkan melalui gedung ini, yaitu gedung unit layanan pengaduan khusus tindak pidana dan pengaduan masyarakat. Inilah bagian tampilan kami, cerminan kami, yang tentunya kami memiliki tanggung jawab untuk bagaimana melakukan pengawasan secara bersama, merawat gedung ini, kebersihannya. Dengan demikian instalasi tampilan Polres Palembang melalui gedung ini betul-betul bisa mencerminkan harapan pelayanan masyarakat. Itu rekan-rekan sekalian. Tadi ada yang unik Pak untuk hari Rabu Ceria itu untuk. Oh iya, ini swadaya kebetulan pejabat yang kami tunjuk ini betul-betul eager, yaitu AKP Heri, ya AKP Heri mana? Sini Mas, ya beliau itu yang kami tunjuk karena saya melihat secara psikologis beliau peduli dengan bentuk-bentuk pelayanan pada masyarakat, dan alhamdulillah beliau memiliki kelebihan secara materi, apakah pertemanan atau secara mandiri. Akhirnya beliau membuat ide sendiri, yaitu Rabu Ceria, di mana menghadirkan sajian minuman, teh maupun kopi untuk para masyarakat yang membuat pengaduan di sini. Demikian juga dilengkapi dengan telur omega dan air putih mineral. Inilah bagian inovasi-inovasi yang diberikan personil kami. Dan terima kasih kepada AKP Heri ya. Semoga barokah dan berkelanjutan yang pada akhirnya menyempurnakan daripada tampilan instalasi Polres Palembang melalui gedung Wirasatya ini, yaitu gedung untuk layanan pengaduan tindak pidana dan pengaduan masyarakat. Terima kasih. Oh, saya dijawab. Baik, rekan-rekan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada ya. Kita ada.